Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana di sana terdapat seorang gadis yang harus menjadi korban atas kebiadaban dari bapak kandungnya sendiri. Si gadis tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di kamarnya. Dia mengalami banyak sekali luka tebasan di sekujur tubuhnya, dan lehernya juga sampai terputus karena tebasan dari sebuah jeruji besi yang sangat tajam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si bapak bersama dengan pamannya itu melakukan eksekusi demi menjaga kehormatan dari keluarga. Mereka berpikir bahwa si gadis sudah melakukan kesesatan dari keyakinan yang mereka yakini selama ratusan tahun lamanya. Si gadis itu kedapatan berhubungan dengan seorang pria yang beragama Islam. Dia bahkan ingin berpindah agama dan secara terang-terangan membela kemerdekaan dari negara Palestina yang sedang tertindas. Lalu bagaimana kronologis atas tragedi tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Kejadian ini tentu bukan terjadi di negara Indonesia, melainkan di negara Zionis yang menjadi markas para iblis yang sangat terlaknat. Saya mendapatkan artikel berita tersebut di salah satu surat kabar internasional, dan kisah ini menjadi sangat menarik karena terdapat perjuangan dari seorang sahidah dalam memperjuangkan keislaman yang akhirnya dia yakini. Si gadis yang berparas sangat cantik tersebut bernama Henrietta Kara yang berusia sekitar 17 tahun. Dan bertempat tinggal di sebuah distrik di Provinsi Ramlah atau terletak di ujung selatan dari ibu kota di negara Israel. Si gadis tersebut diketahui masih berstatus sebagai seorang pelajar. Dia memilih jurusan sebagai tenaga keperawatan di salah satu universitas yang cukup terkenal di negara Zionis tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, keluarga dari Henrietta Kara ternyata adalah keturunan campuran dari Yahudi dan Arab. Mereka hijrah ke negara tersebut sudah sejak lama karena ayahnya memilih beragama Ibrani atau Yahudisme. Perjalanan hidup dari Henrietta Kara juga tidak terlepas atas ajaran untuk membenci dan menguasai tanah Palestina. Dia dididik bahwa ras keturunan mereka adalah yang paling superior dan menganggap rendah manusia yang lain. Akan tetapi ketika Henrietta sudah beranjak dewasa dengan pemikirannya yang tentu sudah sangat kritis, dia kemudian menyadari tentang satu hal yang selama ini dirinya saksikan sedari kecil. Dia melihat betapa buruknya perlakuan dari para tentara Yahudi terhadap umat Muslim, dan hal itu menyentuh hatinya yang paling terdalam tentang penindasan yang sebenarnya adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi. Dari sini sikap antipati dari Henrietta Kara terhadap ajaran Yahudi kemudian berkembang. Menurut keterangan dari beberapa teman dekat si gadis tersebut, mereka menyebutkan bahwa Henrietta Kara selalu berdiri di depan dalam sebuah aksi pengecaman atas serangan yang dilakukan terhadap umat Muslim di Palestina. Dia berpendapat bahwa tindakan itu adalah sebuah propaganda dari seekor iblis, dan atas apapun alasannya para tentara itu hanya selayaknya seekor binatang dalam perbuatannya tersebut. Hingga setelah usianya sudah menginjak ke-17 tahun, Henrietta Kara kemudian semakin tidak percaya dengan ajaran agama Ibrani dari kedua orang tuanya. Sebab agama seharusnya mengajarkan pada kebaikan, bukan malah membenci sesama manusia hidup. Gadis keturunan Arab dan Yahudi itu akhirnya semakin sering menentang perintah dari bapaknya mengenai peribadatan. Dia merasa ketidakharmonisan hatinya mengenai pemahaman dan doktrin yang sedari kecil ditanamkan tersebut. Hingga satu perjalanan spiritual di hidup Henrietta Kara akhirnya terjadi, di mana ada seorang pria Muslim yang secara tidak sengaja berkenalan dengannya. Pria itu memiliki tubuh yang tinggi dengan perawakan yang cukup besar. Dia tinggal di sebuah distrik yang berada tidak jauh dari tempat kuliahnya. Henrietta Kara sempat bercerita kepada satu teman dekatnya mengenai perkenalan singkat dengan pria Muslim tersebut. Dia mengatakan ada sebuah dorongan yang besar untuk kembali menemuinya, dan itu tidak bisa dikendalikan sebagai hasrat yang luar biasa hebat. Satu teman itu kemudian berkata bahwa dia pasti akan ditentang oleh kedua orang tuanya jika memiliki hubungan dengan seorang Muslim. Sebab bapaknya itu memiliki pemikiran yang sangat konservatif mengenai orang-orang yang beragama Islam. Akan tetapi Henrietta Kara tidak bisa membendung dorongannya untuk kembali bertemu.
Singkat cerita, di beberapa hari kemudian, Henrietta Cara akhirnya pergi ke tempat pertama kali dia bertemu dengan si pria Muslim. Dia menemuinya seusai menunggu sekitar 2 jam lamanya, hingga mereka akhirnya saling berinteraksi dengan waktu yang cukup lama dan bertukar nomor ponselnya masing-masing. Dalam perjalanan perkenalan di antara keduanya, Henrietta semakin terpesona dengan sikap yang ditunjukkan pria tersebut. Dia benar-benar sangat respek dengan perilakunya yang sangat sopan dan lembut. Henrietta juga pernah bercerita bahwa si pria Muslim itu menjaganya dengan baik. Dia sama sekali tidak pernah disentuh, dan si pria selalu menjaga jaraknya ketika mereka sedang duduk bersama. Dalam setiap obrolan yang disampaikan oleh si pria Muslim, Henrietta Cara seolah secara tidak langsung selalu diajarkan kebaikan. Dia tidak pernah menganggungkan Islam, namun dari setiap sikapnya selalu menunjukkan bahwa agamanya selalu mengajarkan pada setiap kebaikan. Dari sini gadis tersebut mulai berkenalan dengan ajaran dari agama Islam. Dia mulai tertarik dan ingin terus memperdalamnya secara keseluruhan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Henrietta kemudian semakin sering mempertanyakan cara peribadatan dari agama Islam ke teman pria Muslimnya tersebut, dan dia meminta untuk membuka kitab yang diyakini hingga menjadi pedoman hidup dari pria itu. Dan ketika dia mulai mempelajari kitab Al-Quran dan membaca terjemahannya secara keseluruhan, Henrietta Cara kemudian merasa tenang hingga mengetahui bahwa banyak kandungan ayat yang mengajarkan tentang kebaikan. Henrietta Cara selanjutnya berada pada persimpangan jalan. Dia merasa bahwa agama Islam lebih baik dari agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi sayangnya di beberapa minggu kemudian, kedua orang tua dari Henrietta mengetahui tentang kedekatannya dengan seorang pria Muslim. Mereka tentu langsung memarahinya dan memberi tindakan yang sangat tegas terhadapnya. Henrietta Cara bahkan sempat diperlakukan sangat kasar dan mendapat kekerasan fisik karena melakukan perlawanan. Dia berdebat dengan bapaknya sebab selama ini si pria Muslim selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Hubungan mereka juga sangat positif karena tidak pernah melakukan perbuatan yang macam-macam. Namun pemikiran yang konservatif dari bapaknya itu tetap tidak berubah. Dia mengecam keras putrinya untuk sekedar berinteraksi dengan seorang pria Muslim. Dalam perdebatan antara bapak dan anak tersebut, Henrietta Cara kemudian diberikan hukuman dengan menguncinya di dalam kamar. Sebagai sebuah tradisi ataupun keyakinan umat Yahudi di negara Zionis, mereka memang sangat menentang ataupun melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan umat Muslim. Para orang tua itu beranggapan bahwa Islam adalah negara yang menyeramkan dan tidak mau jika anaknya terjebak pada orang-orang yang ada di dalamnya. Singkat cerita, Henrietta kemudian tidak diperbolehkan keluar rumah selama beberapa hari. Dia juga diberikan nasihat serta peringatan akan bahayanya jika bertemu dengan si pria Muslim. Bapaknya juga berkata bahwa bisa saja si pria Muslim adalah seorang mata-mata dari musuh dan keselamatan keluarganya akan terancam jika dia masih tetap bertemu dengannya. Akan tetapi setiap perkataan yang dikatakan kedua orang tuanya itu tidak lagi bisa dipercayai. Doktrin kotor mengenai ajaran Islam seperti sebuah pembodohan yang begitu nyata adanya. Henrietta Cara ketika itu hanya terdiam dan mengiyakan semua nasihat tersebut, namun di dalam hatinya tentu bertolak belakang dan meyakini bahwa Islam tidak seperti apa yang dikatakan oleh bapaknya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Henrietta Cara kemudian dikirimi pesan singkat oleh teman dekatnya. Di sana tertulis bahwa teman prianya tersebut ternyata ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya. Si pria itu didakwa bersalah kemungkinan besar atas laporan dari kedua orang tuanya. Dan hal itu selanjutnya memantik amarah dari Henrietta Cara. Dia kemudian memprotes keras atas aksi yang dilakukan oleh mereka terhadap teman pria Muslimnya tersebut. Henrietta Cara kemudian melawan kedua orang tuanya dengan berkata bahwa Islam sebenarnya agama yang baik, dan apa yang dikatakan oleh mereka adalah sebuah kebohongan sebagai dusta yang sangat mengerikan. Dari sana perdebatan dan pertikaian tidak terhindarkan dan si bapak juga terpancing emosi hingga melakukan sebuah penyerangan fisik yang sangat mengerikan. Tepat di kamarnya, si gadis diberikan serangkaian hantaman secara bertubi-tubi. Dia diberikan hukuman atas pertentangan terhadap orang tuanya yang sangat menyalahi aturan. Namun di sana Henrietta Cara kali ini tidak lagi bersikap diam. Dia tetap melakukan penyangkalan dan meyakini bahwa ajaran Ibrani dari bapaknya adalah sebuah kesesatan.
Sebab tidak ada ajaran dari agama manapun yang boleh menyakiti bahkan menindas orang yang berbeda pandangan. Dari sini tentu kemarahan dari si bapak semakin tidak terbendung. Dia sempat keluar rumah untuk menemui saudaranya dan meminta pendapat. Si bapak yang bernama Sami Kara yang berusia sekitar 50 tahun itu seperti dilecehkan oleh putri kandungnya sendiri. Dan jika dibiarkan terus-menerus maka dia tentu akan mencoreng nama baik keluarganya sendiri. Dalam diskusi yang dilakukan dengan saudaranya tersebut, di sana mereka berpendapat bahwa si gadis tidak boleh dibiarkan untuk hidup sebab sudah terpapar ajaran Islam yang sangat radikal. Hal itu tentu sangat berbahaya bahkan bisa merusak keutuhan keluarga mereka. Hingga atas kesimpulan dari sepasang kakak beradik tersebut, mereka akhirnya akan memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap gadis 17 tahun itu, dan semua ini dilakukan demi menjaga kehormatan dari keluarga mereka. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada sebuah malam yang cukup mencekam atau tepatnya di tahun 2017 yang lalu, kesesatan atas pola pikir dia orang pelaku itu akhirnya terjadi dengan penuh ambisi yang sangat menggebu. Si bapak kemudian mendatangi kamar dari putrinya sementara seorang paman bertugas di belakangnya untuk menjaga misi mereka agar berjalan dengan baik. Pada saat itu si bapak kemudian langsung menarik tangan dari putrinya. Tanpa banyak perbincangan dia membawa anaknya ke sebuah dapur di dalam rumahnya tersebut. Beberapa orang yang berada di sana sama sekali tidak melakukan pencegahan. Mereka terdiri dari ibu beserta 2 anaknya yang sekaligus adalah kakak kandung dari korban. Kemungkinan besar satu keluarga itu dibungkam agar tetap diam sebab jika mereka membela Henrietta Kara maka mereka juga yang akan menjadi korban selanjutnya. Pada saat itu Henrietta Kara kemudian dipaksa untuk terjatuh di sana. Dia tepat berada di bawah tungku kompor dan sebuah gas LPG. Hingga beberapa detik kemudian si bapak akhirnya melakukan eksekusi itu. Dengan berdalih demi menjaga kehormatan keluarga, dia akhirnya mencoba untuk memberhentikan hidup dari anaknya sendiri. Dengan sebilah tajam yang berada di tangan kanannya, si bapak kemudian melakukan penyerangan secara sporadis dengan tanpa memberikan jeda untuk korban melakukan perlawanan. Jeritan Henrietta Kara sama sekali tidak menggugah perasaan dari ibu dan kakaknya. Mereka dari kejauhan hanya menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan tersebut. Pada momen itu Henrietta sudah banyak sekali mengeluarkan noda merah di tubuhnya. Dalam posisi yang meringkuk dengan keadaan sekarat, dia sempat berucap bahwa dia mempercayai Islam sebagai agama yang benar. Dan si bapak kembali tidak menerima pernyataan dari putrinya tersebut hingga satu tebasan akhirnya menghentikan napas putrinya dengan sangat mengenaskan. Sebuah prolog yang tentu sangat menggetarkan hati dan nurani kita semua pada kejadian yang sama sekali tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terlebih hal ini didasari hanya karena keegoisan dari sosok seorang bapak. Dia seolah tidak memiliki pilihan yang lain selain melakukan eksekusi terhadap anaknya sendiri. Dan makna demi menjaga kehormatan keluarga adalah hal yang sangat tidak beradab. Menurut keterangan yang saya dapatkan, atas peristiwa yang terjadi ini memunculkan aksi protes dari banyak pihak di negara Zionis tersebut. Mereka mengecam atas aksi yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap putrinya dan meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan penangkapan. Hingga karena tercipta banyak sekali demonstrasi mengenai hal itu, pihak kepolisian kemudian akhirnya bersikap tegas dengan melakukan peringkusan terhadap si bapak dan adiknya. Keduanya terbukti bersalah karena menghilangkan hak hidup dari seorang manusia. Mereka bahkan terindikasi memiliki sebuah perencanaan dalam melakukan eksekusi tersebut. Pada keterangan di artikel berita tersebut, kedua pelaku kemudian divonis hukuman selama beberapa puluh tahun di dalam penjara. Mereka diadili karena tuntutan banyak orang yang menentang perbuatan tersebut. Semoga dari sini kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang penting dari kisah tersebut, di mana sebuah pemahaman sesat dari para iblis di negara Zionis sangat tidak manusiawi. Dan ajaran Islam sebenarnya adalah sebuah perdamaian, maka untuk itu kita seharusnya lebih memperdalam dan meyakini seluruh kandungan yang berada di kitab suci Al-Quran. Semoga kita semua selalu dikuatkan imannya dan lebih ditingkatkan ibadahnya di bulan Ramadan ini.
Jika terdapat kesalahan fakta atas peristiwa itu, saya mohon untuk dikoreksi. Kemungkinan besar saya juga bisa salah dalam mengartikan atas kronologis dari kejadian tersebut. Terima kasih sudah menonton video admin sampai habis. Berikan dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.